Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di channel Endah. Hari ini saya akan sharing mengenai materi posbindu PTM atau penyakit tidak menular. Jadi sebelum saya sharing, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channelku supaya kita bisa belajar lagi mengenai informasi-informasi yang ter up to date tentunya. Oke lah, kita mulai aja langsung, dan jangan lupa ya loncengnya dibunyikan. Posbindu PTM. Ini saya mengambil sumber dari Kementerian Kesehatan. Arti dari posbindu PTM sendiri adalah pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular. Maksudnya apa? Nah, posbindu PTM ini merupakan kegiatan pengendalian faktor-faktor penyakit tidak menular melalui pemberdayaan masyarakat, di mana sasaran program ini ditujukan oleh dan untuk seluruh masyarakat yang sehat dan beresiko yang berusia mulai dari 15 tahun ke atas. Karena kita tahu resiko penyakit tidak menular ini biasa terjadi pada usia-usia produktif. Dan kapan sebenarnya posbindu PTM itu bisa dilaksanakan? Posbindu PTM sendiri dapat dilaksanakan sebulan sekali itu minimal, dan apabila diperlukan bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam sebulan. Hari dan waktu juga bisa dipilih kok sesuai dengan kesepakatan, dan kapan saja bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Apalagi seperti sekarang ya, kondisi wabah pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kerumunan. Nah, lalu mengapa perlunya posbindu PTM? Posbindu PTM ini sangat diperlukan untuk mengendalikan faktor resiko penyakit yang tidak menular yang dapat terjadi pada setiap individu agar tidak berkembang tentunya menjadi penyakit tidak menular. Nah, lalu apa saja tujuan dan sasaran posbindu PTM ini? Tentunya nih, dari kejadian penyakit tidak menular di masyarakat itu pastinya diharapkan tidak meningkat. Kenapa? Karena yang namanya masyarakat ini ada 3 karakter. Jadi karakter yang pertama adalah masyarakat sehat, lalu masyarakat beresiko, dan masyarakat yang hidup dengan PTM. Nah, untuk faktor resiko PTM yang terkendali di sini itu perlu yang namanya upaya deteksi dini, monitoring dan konseling, dan jika diperlukan ada yang namanya rujukan sehingga yang namanya komplikasi PTM itu bisa dihindarkan, sehingga yang akhirnya bisa meningkatkan yang namanya peran dan serta masyarakat dalam pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular. Manfaat posbindu PTM ini banyak sekali. Jadi yang pertama, kita bisa mengetahui atau mendeteksi faktor resiko penyakit tidak menular sejak dini. Dengan cara apa? Seperti sekarang nih ya teman-teman, banyak sekali penyakit-penyakit yang diakibatkan dari PTM. Contohnya jantung, hipertensi ya. Apalagi kayak sekarang COVID ya. COVID ini sebenarnya berasal dari virus, tapi itu kan masih diteliti lagi sama peneliti ya. Nah, itulah yang termasuk akhirnya perlu yang namanya posbindu PTM. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan yang namanya upaya intervensi faktor resiko PTM dengan modifikasi perilaku, konseling, dan edukasi. Karena kita tahu juga masyarakat kita ini kan tidak semuanya yang memiliki pendidikan tinggi. Jadi ada komunitas atau kelompok masyarakat yang masih belum dapat informasi seperti kita, secepat kita, yang boro-boro dia mau internet, boro-boro dia bisa akses Facebook atau Google gitu ya. Jadi perlu sekali yang namanya edukasi kepada masyarakat, dan konseling itu juga sangat diperlukan bagi kadar kesehatan maupun masyarakat. Dan yang ketiga, ada yang namanya
perlu melakukan rujukan bagi individu beresiko tinggi yang memerlukan layanan pengobatan lebih lanjut. Jadi apabila diperlukan bisa kok dirujuk ke rumah sakit atau paling tidak ke puskesmas. Lalu kegiatan Bindu PTM ini apa saja sih sebenarnya dan di mana saja? Nah, untuk kegiatan Bindu PTM ini bisa dilakukan di rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja, dan di tempat umum tentunya. Dan kegiatannya sendiri adalah mendeteksi dini dan konseling melalui monitoring faktor resiko PTM secara terintegrasi yang dilakukan secara rutin dan periodik. Contohnya dengan adanya monitoring. Nah, monitoring apa? Contoh, obesitas, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol, melihat pemeriksaan klinis dan payudara, faktor lain, KIE, aktivitas fisik, dan saraf sehat. Dan untuk konseling sendiri bisa dilakukan yang namanya konseling diet, stop merokok, stres, dan self-care. Untuk kegiatan utama Posbindu PTM ini yang pertama adalah kegiatan mendeteksi dini dan monitoring, kedua kegiatan konseling dan rujukan, ketiga kegiatan aktivitas bersama lainnya. Dan peralatan Posbindu PTM ini biasanya apa saja sih Kak? Yang pertama adalah alat analisis lemak tubuh ya. Lalu yang kedua alat ukur TB, alat ukur lingkar perut, alat ukur kadar alkohol pernafasan, lalu alat ukur tekanan darah, alat ukur gula dan lemak darah, dan ada istilah peak flower meter. Bagaimana sistem dari pelaksanaan Posbindu? Nah, untuk sistem pelaksanaan di sini ada 5 tahap ya teman-teman. Yang pertama, kita melakukan yang namanya pendaftaran. Pastinya karena di sini adalah wewenangnya kader. Di meja 1 itu adalah pendaftaran, pemberian nomor kode kunjungan dan lainnya. Setelah dari meja 1 kita ke tahap kedua atau meja 2, kita akan melakukan yang namanya wawancara. Jadi dari wawancara ini akan ada pertanyaan mengenai bagaimana sih pola makan, kebiasaan, olahraga, merokok, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan oleh kader dan juga para medis gitu. Dan untuk di tahap ketiga nanti akan dilakukan yang namanya pengukuran faktor beresiko, misalnya dari tinggi badan, berat badan, tekanan darah, IMT, lemak tubuh dan lemak perut, kolesterol, glukosa, dan asam urat. Ini juga sama dilakukan oleh kader dan para medis. Nah, lalu di tahap keempat itu akan dilakukan yang namanya pelayanan konseling. Jadi dari pelayanan konseling ini ada yang namanya penyuluhan perorangan tentang bagaimana sih pola makannya, bahaya asap rokoknya, olahraga, stres, dan pH, dan sebagainya. Ini juga bisa dilakukan oleh kader, para medis, public health seperti kita ya, SKM, dan dokter. Dan di tahap kelima ini ada yang namanya pencatatan pelaporan. Jadi dari pencatatan pelaporan ini ada yang namanya pengisian KMR, PTM, kartu pelaporan, Posbindu, dan lain-lain. Jadi ini juga bisa dilakukan oleh kader. Nah, untuk dari pencatatan di tahap kelima dan di tahap kedua tadi itu bisa saling sinergi ya teman-teman. Jadi kalau dia misalnya saat wawancara itu pola makannya udah bagus nih, kebiasaan olahraganya gini-gini, olahraga gini, merokok gini, itu juga bisa langsung dilakukan yang namanya pencatatan dan pelaporan. Lalu alur tindak lanjut dari Posbindu PTM ini apa saja ya? Nah, jadi dari pendaftaran, wawancara, pengukuran faktor resiko PTM, lalu ada yang namanya rekomendasi, jika diperlukan ada yang namanya rujukan ke puskesmas atau klinik gitu ya. Dan apabila ada yang namanya konseling itu akan diedukasi dan dimotivasi, dan semuanya itu akan dilakukan yang namanya pencatatan. Juga setelah kegiatan itu tentunya kita akan pulang atau dirujuk. Jadi inilah yang menjadi alur masyarakat gitu ya apabila ingin melakukan yang namanya Posbindu PTM. Nah, jadi tentunya dengan yang namanya Posbindu PTM tadi itu berarti kita bisa melakukan yang namanya perilaku cerdik dan patuh. Nah, apa itu cerdik dan patuh?
Jadi di sini untuk cerdik ya, mari menuju masa muda yang sehat, hari tua nikmat dengan perilaku cerdik. Cerdik itu apa sih Kak? Jadi cerdik itu C adalah cek kondisi kesehatan secara berkala, E enyahkan asap rokok, R rajin aktivitas fisik, D diet sehat dengan kalori yang seimbang, I istirahat yang cukup, K kendalikan stres. Nah ini semua bagian cerdik ini, perilaku cerdik ini adalah promosi kesehatan untuk perilaku cerdik dalam mengatasi PTM dan mengimplementasikan Posbindu PTM. Sedangkan kalau patuh, ini kalau secara singkatannya, P itu adalah tentunya periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet sehat dengan gizi yang seimbang. U. Upayakan beraktivitas fisik dengan aman. H. Hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Ini juga merupakan program patuh bagi yang sudah menyandang PTM yang diselenggarakan agar mereka tetap rajin kontrol dan minum obat ya. Jadi pencegahan PJK contohnya juga ini sama. Ini kan bagian dari pencegahan secara cerdik ya. Pencegahan penyakit jantung koroner juga bisa dilakukan dengan yang namanya upaya cerdik, meliputi cek kesehatan secara rutin ya. Jadi bagi para penderita PJK dilihat dia sehat atau beresiko PTM. Jadi minimal paling tidak 1 kali setahun untuk kunjungan cek kesehatannya. Dan juga sudah menderita PTM itu perlu yang namanya sekali sebulan untuk mengecek kesehatannya. E tadi enyahkan asap rokok. Tentunya perokok atau bentuk lainnya secara sedikit demi sedikit segera berhenti ya. Apabila bukan perokok, itu tidak memulai untuk merokok tentunya, karena yang namanya merokok pasti sangat merugikan kita semua ya teman-teman. Dan penerapan kawasan tanpa rokok ini juga bisa dilakukan sama pemerintah setempat ya, sebagai stakeholder untuk misalnya memberlakukan yang namanya undang-undang kawasan tanpa rokok. R. Rajin aktivitas fisik, paling tidak aktivitas fisik olahraga minimal 30 menit per hari, 5 hari per minggu, atau masing-masing totalnya 150 menit per minggu. Dan aktivitas fisik juga bisa dilakukan di rumah, di perjalanan, atau di tempat kerja. Diet yang sehat dengan kalori yang seimbang, ini maksudnya kita membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak atau minyak goreng gitu ya. Dan konsumsi buah dan sayur mayur itu 3-5 porsi per hari. Istirahat yang cukup, tidur yang bagus itu 7-8 jam ya, minimal 6 jam per hari. Agar kenapa? Dengan tidur yang cukup, sel-sel di tubuh kita akan berjalan dengan seimbang ya, karena kalau kita keseringan begadang berarti kan secara tidak langsung kita sudah merusak nih sel-sel tubuh kita, karena memaksakan diri bekerja malam gitu ya, dan nge-push jantung kita terus bekerja tapi tanpa istirahat, itu juga akan merugikan kita sendiri. Dan kelola stres. Nah, dengan cara apa? Seimbang antara waktu untuk bekerja dan istirahat, karena yang namanya bekerja every time, setiap saat gitu ya, itu sangat bukannya bikin sehat ya, malah justru akan bikin stres, bikin gila gitu ya. Dan itulah sebabnya kita perlu yang namanya istirahat. Olahraga, rekreasi, dan sosial itu juga harus paling tidak seimbang ya, antara yang namanya olahraga, rekreasi, kita juga perlu yang namanya hiburan gitu ya, dan hubungan sosial. Lalu beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan tentunya ya, dan bersikap terbuka dan berpikiran positif. Nah, inilah yang mengakibatkan supaya kita bisa terhindar dari yang namanya PJK. Lalu misalnya untuk hipertensi, juga ada yang namanya cerdik tadi ya. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres.
Nah, untuk diet seimbang bukan berarti kita tidak boleh makan makanan yang berlemak ya teman-teman. Boleh kok makanan yang berlemak itu, tapi paling tidak ada dalam batas kewajaran gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengendalikan penyakit jantung PJK dengan patuh. Nah, ada istilah nih slogan My Heart Your Heart atau hidup cerdik, jantung kita sehat. Nah, jadi yang namanya patuh di sini periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter ya yang tadi. Lalu mengatasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik dengan aman, dan menghindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Nah, terakhir di sini kita juga bisa lakukan yang namanya GERMAS teman-teman, atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya. Jadi di GERMAS ini ada yang namanya 12 indikator keluarga sehat. Nah, jadi 12 indikator keluarga sehat ini ada istilah PIS-PK yang meliputi oleh kesehatan ibu dan anak, dan keluarga mengikuti KB atau keluarga berencana, ibu bersalin di fasilitas kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif, balita dipantau pertumbuhannya setiap bulan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penderita TB paru berobat sesuai standar, penderita hipertensi berobat teratur, rumah lingkungan kita sehat, keluarga memiliki atau memakai air bersih, keluarga memiliki jamban sehat, kesehatan jiwa, karena gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan, perilaku sehat, tidak ada anggota keluarga yang merokok, dan sekeluarga menjadi anggota JKN. Jadi ini adalah 12 indikator dari keluarga sehat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi sekian untuk penjelasan saya mengenai Posbindu PTM dan tambahan 12 indikator keluarga sehat. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan tetap stay tune terus di channel Enda Widya Pramasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.